Tadi kan ada, wih menang. Ya, kok kalah? Ini udah kalah di depan. Infinity, yes. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever, Hyundai Creta. Ya, ini adalah sebuah SUV yang cukup fenomenal karena akhirnya Hyundai yang setelah sekian lama berjuang masuk di Indonesia yang ya naik turun penjualannya kurang bagus, akhirnya begitu pusatnya Hyundai langsung masuk ke Indonesia, langsung membuat pabrik, dan ini adalah mobil pertama yang dirakit di Indonesia. Sangat disesuaikan sekali dengan minat pasar orang Indonesia, desainnya juga dirubah, tidak lagi menggunakan desain yang seperti ada di India ketika pertama kali meluncur. Ini benar-benar sekarang sudah memiliki fitur yang jauh lebih baik, lebih menarik untuk dilihat, dan lebih Indonesia. Nah, Hyundai Creta juga sempat sangat booming sekali ketika akhirnya mulai dikirimkan ke pasar-pasar di Indonesia. Ketika akhirnya di Januari, Februari mulai dikirim ke konsumen, akhirnya Hyundai menaruh satu mobil mereka yang ada di 20 besar penjualan di Indonesia. Itu artinya mulai mengganggu pasar compact crossover, compact SUV yang selalu dulu dihuni dan dimenangkan oleh Honda HR-V. Tapi itu kemarin, Ja, sampai tanggal 23 Maret kemarin, Honda memasukkan di all new Honda HR-V. Ibaratnya ya, Honda tuh kayak ngasih ngefur buat lo gitu loh, buat Hyundai Creta. Mau lihat dulu strategi marketingnya tuh kayak apa sih. Makanya tanpa berlama-lama, langsung Honda masukin sih di all new Honda HR-V. Bahkan Honda mengeluarkan buat si HR-V ini ada satu varian yang langsung menantang si Creta Prime ini. Harganya sama, 399 juta rupiah. Ah, ikut-ikut? Tapi gue bakal buktiin, Ja. Apa? Dengan fitur yang lebih lengkap. Desainnya lihat dong, cakep banget tuh. Kalau disandingkan aja udah kelihatan. Gue bakal buktiin, Ja. Ini adalah mobil seharga 399 juta rupiah yang lebih worth it dibandingkan dengan Creta. Kenapa kayak gitu? Lebih bagus inilah. Apa sih fitur safety-nya? Adaptive Cruise Control. Iya kan? Tapi gue udah lebih banyak juga. Ada lane keeping assist, steering assist juga. Blue Link. Gila, Blue Link. Mana bisa Blue Link apa? Aduh, hati-hati. Bluetooth, dia paling Bluetooth. Ya. Hati-hati, udahlah aja. Fitur jauh lebih lengkap ini. Desain lebih keren. Ini loh, desain masa depan banget. Desain kayak gini mah, lampu, grill, fog lamp itu udah, ya ampun, udah dari zaman tahun 80 juga, dari zaman 70-an udah begini. Ini dong, grill, lampu menyatu jadi satu. Wah, ini parameter dual grill ini mind blowing. Kenapa masih dipertahankan desain kayak gini? Karena ini selera masyarakat Indonesia. Ini selera masyarakat masih cakep. Lihat JDM banget tak begini. Tipe SE nih ya. Grillnya tuh JDM banget. Grillnya sewarna ya? Iya. Biasanya kayak gini mobil apa? Mahal, mobil listrik. Ini mah mobil listrik. Enggak, boro-boro. Iya, nggak apa-apa. Grill tuh gini. Ini mobil listrik baru, grill kayak gini. Ini kayak grill baru nih, keren, futuristik, tapi tetap mobil bensin. Ini mau pura-pura menjadi mobil listrik nggak? Keren, biar futuristik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung CVT War aja ya. Let's go. So this is it, CVT War Hyundai Creta Prime dengan di all new Honda HR-V SE. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Honda Pradana Sawangan yang telah meminjamkan unit all new Honda HR-V SE ini kepada kami. Tapi, review ini tidak terpengaruh sedikit pun terhadap Honda Pradana Sawangan sehingga hasilnya akan benar-benar mengejutkan. Yaudah Jess, ayo langsung aja kita mulai deh perbandingannya. Ayo Ja, gue udah gak sabar buat ngalahin lo. Udah pasti nih Creta menang. Hyundai itu sekarang udah terkenal dengan baik sama generous banget kalau soal fitur. Honda kan dari dulu kalau fitur suka dikurang-kurangin. Jangan salah, Honda sekarang tuh udah kayak naik kelas, Ja. Lu lihat aja dari zamannya City Hatchback, udah refine banget sekarang Honda. Nggak pelit fitur lagi. Sama seperti di Honda HR-V ini. Oke, langsung aja kita buktiin ya. Tapi seperti biasa, kita kan kalau mau perbandingan kayak gini kita butuh juri. Pasti. Siapa jurinya? Siapa lagi? Ya udah sih.
Kita panggil dulu deh si Magic itu yang suka muncul sendiri. Gue sekali itu gagal. Lu gagal kan? Makanya emang harus berguru terus sama dia. Oke. Go pas. Tuh kan. Ini mereka kebiasaan kan langsung kan. Lu satu sesi berapa sih harganya? Mau berguru sama lu? Satu rumah lah. Gila, keren banget. Bisa langsung muncul dari Rumah telepon. Oh iya. Ya udah Pas, gini Pas. Jadi biar biasa. Gue lagi bilang bahwa kereta nih udah lagi menikmati hegemoni momentumnya karena memang 2 bulan terakhir akhirnya kereta tuh selalu masuk 20 besar penjualan, padahal Hyundai selama masuk di Indonesia kayak nggak pernah ditembus 20 besar, dan gara-gara kereta tembus karena memang bagus mobilnya. Revolusioner ya Revolusioner. Terus HRV datang nyamain harga. Jelas-jelas fitur udah banyakan ini. Itu dia strategi marketingnya si Honda. Apa tuh? Lapor dulu si Honda miring itu, lihat dulu nih strateginya gimana. Oh, ternyata segitu doang. Ya udah nih, gua kasih si Supaya Honda bisa ngikutin. Enggak, dia selalu jadi trendsetter. Generasi sebelumnya trendsetter di tapi ini dulu crossover. Ya maka ada itu, cuman ngepur doang bang, ngepur doang. Lu kok gitu sih? Oh iya. Lu kenapa kayak pro banget? Enggak bisa dipungkirin ini duluan aja. Iya memang, bener. Iya. Tapi gue bisa buktiin, walaupun Honda HR-V tadi si Eja bilang Honda pelit fitur, enggak. Di generasi terbaru ini enggak, gue yakin. Langsung aja ya pakai 5 poin penilaian ya. Let's Ya udah, iya. Biasa speed reward, desain, Oke. kelegaan dan kepraktisan, Oke. terus kenyamanan, Oke. fitur, dan yang terakhir nih paling menarik karena spek mesinnya kurang lebih sama, performa. Yang salah. Ini spesifikasi mesinnya lebih gede daripada Ngomong apa? itu. Fitur lah. Oke, fitur keselamatan lo, adaptive cruise control. Yang lainnya ventilated seat. Panoramic roof ya? Iya, bisa dibuka nggak Mas? Yang penting ada apa-apa. Ada. Mendingan kita langsung mulai aja ya penilaian pertama. Apa tuh pertanyaan pertama? Desain. Desain dibagi jadi biasa, kayak biasa. Biasa, dan depan, Oke. dan samping, Oke. dan belakang dan juga interior. Oke. Kayaknya Boleh. ketahuan nih, Gue mau ngomong pede kata-kata banget. Eja. Solasier modelnya. Langsung aja. Langsung aja deh. Kita pertama mulai dari desain. Desain. Ya, untuk bahasa desain sih memang si HR-V kalau bisa dibilang ya lebih baru gitu ya. Tapi dia bagus hanya untuk di tahun 2022. Kalau mobil ini tuh seperti datang dari 2050. Karena bahasa desain seperti ini tuh futuristik banget. Kalian bisa lihat ya, mana ada sih mobil yang zaman sekarang ya, kecuali Hyundai, yang bisa mampu menyamarkan antara grill dan juga lampunya. Ini DRL-nya, dia dicampurkan kayak menyatu dengan grillnya. Nama desain seperti ini Parametric Jewel, yang mana memang ini bagus banget. Dan desain ini memang dikhususkan untuk pasar Indonesia dan nantinya akan ke global, bukan dari global ke Indonesia, tapi di Indonesia untuk global gitu. Memang berarti tandanya Hyundai lebih fokus untuk Indonesia. Kalau HR-V kan memang desain dari sananya udah begitu ya, untuk di Indonesia nggak banyak dirubah. Desain depan dari the all new Honda HR-V ini unik banget ya. Dia futuristik banget, apalagi di clear dengan warna putih ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, desain headlamp ini keren banget. Udah full LED semuanya. Yang lebih kerennya lagi, itu lampu sennya. Mulai dari tipe SE ini sampai dengan tipe RS, itu lampu sennya sudah sequential LED. Dan fog lampnya pun sendiri sudah pakai LED. Kalau kalian lihat ya, ini futuristik banget. Apalagi di bagian grillnya nih. Grillnya ini, wow. Ini mirip-mirip kayak mobil listrik ya. Keren banget, futuristik banget. Apalagi kalau di clear dengan warna putih ini mirip banget sama Tesla Model 3 atau Model Y. Ya, desain depan kereta meski memang desainnya unik, tapi tetap desain futuristik si HR-V tak bisa dikalahkan. Sehingga, untuk poin ini pemenangnya adalah all new HR-V dengan poin 8,5. Lanjut ke samping. Nanti kalau Eja bangga-banggain sama keretanya, gak usah didengerin. Ih, pelek aja lebih kecil. Di HR-V dong, udah ring 18. Profil bannya di 225. 50 ring 18 lebih gede, desainnya juga keren. Walaupun dia masih single tone, nggak dual tone kekinian kayak si kereta gitu, tapi tetap ganteng. Dia pakai gunmetal finish gitu ya, daun palangnya banyak, sporty banget. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini, wah, siluetnya ini kita bisa bilang ya, ini ala-ala coupe ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, dipapas di sini ya, wah keren banget, sporty banget, garis-garisnya juga tegas gitu ya. Dan yang menarik, sama seperti di generasi sebelumnya, nih gagang pintu, handle pintu untuk penumpang bagian belakang, ini kayak tersamarkan gitu, keren. Jadi bener-bener kalau siluet desainnya kayak coupe, ini juga pintunya kayak pingin ala-ala coupe gitu, jadi kayak 2 pintu. Jadi keren banget lah di samping sini. Iya Jess, iya terus. Iya, gue tahu lo udah pakai 18 inci velgnya. Tapi kan gue velg gue bagus dual tone.
Oke, masih 215 60 R17 hanya 17 inci, lo udah 18. Tapi kan lo cuma single tone, gue dual tone. Ya, preferensi. Makanya kalau kenyamanan pasti gue pede karena bannya lebih tebal daripada ban lo gitu. Di samping sih ya, walaupun memang desain lo lebih bagus, tapi kan gue desainnya lebih terlihat SUV-nya dibanding kalau lo itu mah hatchback dinaikin dikit. Desain samping HRV yang menarik ala-ala coupe dan dengan velg yang lebih besar dan gagang pintu baris 2 yang disembunyikan jelas membuat HRV punya desain yang menarik. Ya udah, nggak usah terlalu banyak ngomongin desain belakang lah. Gua nggak berani banggain desain belakangnya. Mau bikin bangga juga takut bohong. Ya udahlah, as it is. Ini desain belakangnya. Suka nggak suka, ini desain belakang kereta. Kami sih nggak suka. Desain belakang dari the all new Honda HR-V ini, gue nggak mau terlalu bahas banyak ya. Kalian bisa nilai sendiri kok kalau dibandingin sama kereta. Ya jelas ini lebih ganteng lah. Gila, lihat aja nih lampunya ya, menyambung gitu ya nih, DRL LED-nya nih. Wow, gitu ya, LED barnya tuh nyambung gitu. Jadi kalau di malam hari keren banget. Untuk lampu remnya sendiri dia sudah LED. Jadi kalau dibandingin sama kereta, ya jelas ini jauh lebih ganteng. Aduh, kalian nilai juga, bisa nilai sendiri kan? Desain belakang, udah lah ya, udah pada tahu kalau HR-V punya desain yang lebih bagus. Oke, desain belakang kami berikan 8,5 melawan 7. Lanjut desain interior. Desain interior kereta selain memang lebih blend desainnya, penggunaan materialnya pun didominasi dengan plastik-plastik keras dan jahitan-jahitan palsu. Sedangkan HR-V, generasi terbarunya ini benar-benar luar biasa. Premium sekali. Desainnya premium, begitu pula penggunaan materialnya. Sehingga jelas kami memberikan nilai 9 untuk HR-V dan 7,5 untuk kereta. Oke, untuk poin pertama desain dimenangkan oleh Honda All New HR-V SE. Ya, memang ini desainnya world premiere, tapi entah kenapa approach yang lebih agresif dari Honda itu bisa membuat mobil ini seperti fastback ya, kelihatan kayak fastback. Ala-ala coupe, Bang. Ala-ala coupe gitu. Kalau di sini ya nggak jelek, tapi ya sebenarnya bisa lebih agresif lagi biar lebih spesial. Jadi ya untuk desain memang dimenangkan oleh Honda HR-V. Ya iyalah Bang, lihat aja desain Gimana depan, tuh? belakang, samping itu kayak ngalir gitu, enak, nggak awkward, proporsional aja. Lu lihat dong. Iya, harus diakui. Gimana? Dari sisi kereta apalagi gimana? jujur, desain belakang dan desain interior sih ya. Lu kayak campur aduk banget dalamnya. Iya, desain belakang tuh ya masih belum dirubah dari yang versi India ya. Yang depan udah dirubah dari versi India jadi lebih bagus. Terus interiornya juga kayak blend banget, bahan materialnya juga ya ampun premium banget sih itu ya, harus diakui. Selain desain, material kabinnya. Iya, lebih bagus sih. Dia soft interiornya udah lebih bagus secara desain dan juga secara material. Jadi kayak udahlah. Udah ada soft touch. Walaupun kursi gue udah kulit. Oke, ini setengah-setengah sih. Ya, tapi udahlah, nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja ya. Sekarang berapa poinnya berarti? Poinnya untuk pertama adalah 1-0 untuk Honda HR-V SE. Nanti kan gue balas. Ya? Fitur pasti menang gue. Oke. lah. Aduh, yakin banget Praktisan sih. nih lebih lega bagasinya. Belum tentu, ultra seat. Honda sensing. Yaudah. Oke. Oke. Lanjut aja kita ke poin kedua. Oke. Yaitu kelegaan dan kepraktisan. Oke. Pertama, kita mulai dari kepraktisan bagasi Hyundai Creta. Kapasitas bagasi Hyundai Creta adalah 433 liter. Memasukkan 3 box ukuran sedang ini pun tidak ada masalah sama sekali. Dan masih ada sisanya. Full-size golf bag pun bisa masuk dengan sempurna. Masih kurang. Dapat ditambah dengan melipat rata lantai baris 2-nya dan terdapat 1384 liter. Sehingga 3 box dan sebuah golf bag pun masuk tanpa masalah. Lanjut ke HR-V. Kapasitas bagasi HR-V menurun jika dibandingkan generasi sebelumnya yang ada di 448 liter, kini hanya ada di 404 liter saja untuk varian non-hybrid ini. Sehingga, sisa ketika dimasukkan 3 box ini jelas tidak banyak. Full-size golf bag, jelas nggak bisa masuk. Kita harus melipat baris keduanya. Lipat baris 2-nya pun hanya ada 1026 liter saja. Namun, ia tetap memiliki ultra seat di baris kedua ini, sehingga barang cukup tinggi masih bisa masuk. Tetapi, meski memiliki ultra seat, kapasitas bagasi HR-V memang sangat turun jika dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan, full size golf bag saja nggak masuk. Sehingga kereta menang dengan poin 8,5 melawan 8. Lanjut kelegaan kabin. Honda HR-V bila diisi 3 penumpang karena dimensinya yang lebih lebar,
ia punya shoulder room yang baik. Tapi sayang, desain baru yang lebih landai membuat headroom untuk tinggi gue yang 182 cm tidak nyaman. Apalagi untuk yang di tengah. Tinggi 172 cm saja sudah nggak bisa duduk dengan nyaman. Meski begitu, karena dimensinya tambah panjang, ia jadi memiliki legroom yang lebih panjang. Di satu sisi, kereta ketika diisi 3 penumpang begini karena tidak selebar HRV, ia tidak selega HRV untuk urusan shoulder roomnya. Namun, headroom untuk kami bertiga semuanya amat mantap. Legroom memang tak selega HRV, tapi jelas, ini jauh lebih manusiawi. Sehingga, untuk kelegaan kabin, keretalah pemenangnya. Untuk kepraktisan dan kelegaan kabin dimenangkan oleh Hyundai Creta. Ya, walaupun di HRV masih ada Ultraseat aja ya, tapi untuk volume bagasi nggak bisa bohong sih memang ya, ini lebih gede gitu loh. Ya masa generasi terbaru malah turun kapasitas bagasi. Di mana-mana mobil tuh makin baru, makin praktikal. Ini mungkin baru malah makin udah launchingnya belakangan, bukan yang diperbaiki yang kurangnya dari si kereta ini, malah cari-cari bikin kesalahan sendiri. Wah, ini mungkin karena stylingnya yang coupe itu jadi sacrifice bagasi sama penumpang belakang tadi ya. Yang penting tuh fungsi. Mau desain secakap apapun, ini kan SUV. Sport utility. Utility lu mana? Skornya sekarang 1 sama, kereta 1, Honda HR-V SI 1. Oke, gimana nih? 1 sama. Udah mulai tercium aroma comeback. Kayak Hyundai ini kan comeback di Indonesia. Nah ini sekarang mau comebackin HR-V. Diserang balik, di comeback balik lagi. Defense. Ini strateginya defensif ya. Banyak nama yang nggak terlupakan. Sing. Abis ini ngomongin apa? Abis ini kenyamanan. Oke. Ada 2 pilihan kan seperti biasa. Betul. Suspensi sama kekedapan kabin. Nggak takut. Sudah refine. Sudah refine. Fitur-fitur nature sound itu yang dari atas. Lagi sekarang atasnya kaca loh. Ada covernya. Yang bisa dilipat-lipat itu loh. Oh ya. Ya udah deh, kita langsung ke poin ketiga ya. Siap. Kenyamanan. Oke, untuk kenyamanan kita mulai dulu dari Hyundai Creta. Gue sih positif lah ya, Hyundai Creta bakal menang. Kalau menurut lo gimana, Pas? Jujur di belakang sini nyaman ya, walaupun memang suspensi depan sama suspensi belakang itu settingannya kerasa agak beda gitu loh. Tapi entah kenapa di belakang sini cukup nyaman, ditambah lagi joknya udah full leather, terus juga sudah ada armrest di tengah sini yang ya ukurannya cukup besar ya gitu loh. Gue rasa sih memang Hyundai Creta ini fokus ke kenyamanan. Jadi di belakang sini tuh bener-bener kayak naik SUV yang satu kelas di atasnya. Jadi di sini bener-bener nyaman banget sih. Nah, tapi kita nggak tahu nih all new Honda HR-V di belakangnya ini lebih nyaman atau enggak. Nanti kita coba dulu. Oh, kalau kedepan kabinnya, Pas? Menurut lu mobil ini cukup kedap nggak sih? Kedap banget. Pengetesan kita itu dia mau mencatatkan angka 54 decibel-meter. Padahal di atas ini sudah pakai sunroof yang which is biasanya lebih berisik dibandingkan dengan atap yang nggak bersunroof gitu loh. Nah, untuk road noise, surprisingly di belakang sini tuh keredam dengan sangat baik. Jadi ini nyaman banget sih. Tapi balik lagi, apakah all new Honda HR-V bisa mengalahkan keredapan dari Hyundai Creta? Nanti kita coba. Untuk urusan kenyamanan tadi dari kereta, sekarang kita ke mobil. Ya, bercanda. Sekarang kita di Honda HR-V. Gimana, Pas, rasanya kenyamanan di Honda HR-V ini? Enak kan? Ya, untuk bandingan suspensi, sebenarnya masih enakan Hyundai Creta sih, Jess, gitu loh. Ya mungkin di sini ya memang di setting lebih stiff untuk ngejar stabilitas dan fun to drive ya. Dan apalagi dengan harga yang sama, Hyundai Creta tuh joknya sudah full leather. Kalau di sini masih half leather aja ya. Jadi yang tengahnya fabric, terus pinggirannya juga walaupun udah pakai kulit ya, tapi lebih nyaman full leather memang. Dan walaupun di tengah sini sudah ada armrest yang ya ukurannya cukup ya, Jess ya. Tapi tetap sih di belakang sini lebih nyaman Hyundai Creta. Kalau untuk urusan kekedapan kabin, better kan, Pas? Ini jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya, jauh lebih kedap, apalagi untuk urusan road noise, ya kan? Ya, untuk urusan kekedapan kabin, ya sudah improve, jauh lebih improve dibandingkan dengan generasi sebelumnya sih, Jess. Tapi, ya permasalahan Honda dari dulu memang road noise ya. Dan apalagi ini di atas ini, atapnya sekarang udah full kaca, jadi kalau hujan, itu bakal lebih kedengeran. Menurut pengetesan kami, di belakang sini dan di kabin ini lebih tepatnya itu mencatatkan angka 61 decibel-meter. Ya walaupun lebih improve, tetap lebih senyap Hyundai Creta sih. Selain suspensi yang lebih baik,
Creta juga memiliki kekedapan kabin yang lebih baik. Sehingga overall, untuk kenyamanan, Creta mendapatkan poin 18 melawan 15,5. Oke, untuk kenyamanan dimenangkan oleh Hyundai Creta. Jadi sekarang skornya 2-1. Ya, tadi kalau set suspensinya memang ini aja ya, walaupun ini lebih refine, tapi entah kenapa tuh di sini lebih nyaman. Dia emang lebih stiff. Jadi lebih stabil, fun. Lebih fun, tapi bukan di sini penilaiannya. Oh iya, apa nanti aja. Iya. Tapi abis itu, kekedapan kabin juga krusial untuk kenyamanan sebuah mobil. Nah, untuk kekedapan kabinnya, sorry, ini jauh lebih. Ya. Jess, Oke, nggak apa-apa. ini Iya. udah dibilangin penyakit Honda tuh dari dulu nggak sembuh-sembuh, Jess. Tapi setidaknya aja dia sudah melakukan effort sedikit lah. Iya, effort sedikit udah gitu peredamannya bagus loh. kaca doang lagi atas. Iya sih. Tapi Road Noise-nya lebih mending loh, Iya, jauh iya. dibandingkan dengan improve daripada yang generasi sebelumnya. Ya masih lebih berisik pada itu sih. Iya. Ya udah lah. Udah. 2-1 ya? Ya, Udah kelihatan kan? Udah di comeback kan? iya udah di comeback nih. Udah di comeback kan? Oke, langsung deh berikutnya. Gue udah nggak sabar pengen menang. Oke, lo yakin nih berikutnya nih? Menang gue. Lo yakin berikutnya masih mau Fitur kan? fitur? Nah, poin berikutnya yang fitur. Oke, Gimana? fitur kan masalahnya dibagi jadi 4, Pak. Iya. Apa aja fitur? Keselamatan, keamanan, entertainment, dan penunjang. Nah, Gitu. keselamatan ya gue kasih lah. 3 poin lah ini pasti gue menang. Aduh, yakin banget sih. Iyalah. Lu jangan yakin banget gitu aja. Iya, kita lihat aja. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan ini kan nggak enak. Ya udah lanjut. Ya udah. Poin berikutnya fitur. Fitur keselamatan dimulai dulu dari Hyundai Creta. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang mana sudah include dari lane keeping assist, active steering assist, blind spot monitoring yang nggak dipunyain sama HR-V, dan cross traffic alert sudah ada di sini. Jadi mobil ini kalau kita jalan pelan gitu ya di kecepatan dari 20 dari 0 udah bisa gerakin setirnya sendiri kalau mencong-mencong keluar dari lane-nya. Jadi udah canggih banget. Ya tapi memang harus diakui sih, mobil ini even varian tertingginya si Prime ini masih belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Ya ampun, Ja. Hyundai udah dikasih head start, masih gitu-gitu aja fitur safety-nya. Ini dong di Honda HR-V. Dia udah dilengkapi dengan Honda Sensing. Tadi kalau lu sebut ada di Creta ada lane keeping assist, active steering assist. Di sini juga udah ada, Ja, namanya road departure mitigation. Ditambah lagi mobil ini udah disematkan fitur adaptive cruise control with low speed follow. Gila, ini fitur yang susah loh dibuatnya dibandingkan dengan fitur-fitur safety yang tadi lu sebut. Jauh lebih lengkap. Ditambah lagi, mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Jadi ada kamera tuh di spion sebelah kiri, jadi bisa ngeliat nih area blind spot kita. Lalu juga di sini juga udah ada hill descent control. Apalagi, kalau fitur safety sih jelas. Untuk fitur keselamatan, jelas lebih menarik HR-V. Dan bahkan, adaptive cruise control sudah tersedia dari varian terendahnya. Luar biasa. Sehingga, untuk safety pemenangnya adalah HR-V. Untuk fitur keamanan, mobil ini cukup standar ya. Dia sudah keyless entry. Jadi kalau untuk mengakses mobil ini, kalian tinggal tekan aja, tinggal di sini. Dan untuk menguncinya tinggal gini aja, dan dia sudah auto folding. Membukanya pun juga gini lagi, tinggal meletakkan tangan di handle pintunya dan dia sudah terbuka dan auto retract. Keren. Dan yang kerennya lagi dari mobil ini dia kuncinya sudah model baru, keren banget. Jadi nggak kapan part seperti lineup Honda lainnya ya. Dia udah keren dan dia sudah ada fitur remote engine start. Jadi bisa nyalain mesinnya ketika dalam kondisi mati kayak gini, kita bisa nyalainnya dari remote-nya. Oke, langsung aja kita tes yuk. Kita pertama-tama kunci mobilnya dan tekan tombol hold yang ada di sini, tekan lama. Otomatis mesin menyala dengan menekan tombol hold di sini. Jadi untuk lumayan lah ya, untuk mendinginkan kabin dulu sebelum kita masuk. Jadi keren banget. Untuk keamanan, gue pede banget. Oke, Jason boleh berbangga, dia udah punya remote start engine, stop dari luar. Dia bisa nyalain mobil ya dari luar. Gua dari kunci, bisa juga kok. Sama kan? Oke, kalau dari kunci kayak gitu sekarang semua mobil rata-rata udah pada bisa. Kebuka ini bisa nggak? Nah, jadi bisa sekalian mendinginkan kabin mobil. Terus kalau kita kunci, nutup lagi kacanya. Dan nggak cuma dari kunci, kalian juga bisa mengatur semuanya dari HP kalian. Ketika kalian membeli mobil ini,
5 HP dari anggota keluarga kalian bisa di setup untuk BlueLink dari mobil ini. Dan fiturnya banyak banget. Karena kita lagi membahas fitur keamanan, kita fokus aja yang keamanan. Keamanannya apa aja? Kita bisa mengunci, membuka, bisa mengecek radius mobil lagi, misalnya kalau lagi dipinjem teman kalian atau kolega kalian mobilnya, bisa ngecek mobilnya dibawa kemana, jadi mobilnya nggak akan hilang. Kalau itu amit-amit mobil ada yang hilang, udah hilang aja, nggak tahu kita kemana, harus butuh bantuan polisi. Kalau kita cukup dari handphone kita bisa tahu mobilnya lokasinya ada di mana, bisa bikin radius mobilnya mau dipakai kemana aja, bisa banget. BlueLink lengkap banget. Mau cari mobil kita di parkiran, bisa. Nyalain lampu, nyalain klakson, bisa banget. Mau manasin mobil duluan, bisa. Nyalain AC dulu, bisa. Pokoknya bener-bener mobil ini lengkap banget. Apalagi dengan fitur ini, BlueLink menunjang banget fitur keamanannya. Untuk fitur keamanan, meski sama-sama punya fitur remote engine start, namun ada fitur untuk membuka kaca pada kereta dan ditambah BlueLink, jelas pemenangnya adalah Hyundai Creta. Fitur entertainment di all new Honda HR-V ini udah lumayan lengkap. Lihat aja nih, layarnya udah cukup besar di 8 inch. Fiturnya juga lumayan kok, udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Walaupun masih wired sih. Tapi kalau fitur safety kan gue jauh lebih lengkap. Ya ampun, dia tuh fitur entertainmentnya aftermarket banget rasanya si HR-V. Ini dong integrated, jadi pengaturan mobil juga bisa diatur dari sini. Nih, semua lengkap banget ya, medianya, Apple CarPlay, Android Auto, semuanya bisa dilakukan secara wireless. Masih zaman pakai kabel. Ini dong, udah wireless semuanya. Dan tambah lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan speaker premium dari Bose. Dan suaranya enak banget, karena memang sudah ada subwoofer juga di belakangnya. Jadi nggak cuma speakernya doang, ada subwoofernya juga di belakang. Jadi ini enak banget, suaranya juga nikmat. Nah, begini suara sound system Bose-nya yang memiliki total 8 speaker. Ini real time suara dari Bose. Kalau ini, suara sound system dari HR-V yang Twitter aja nggak punya. Jadi, untuk fitur entertainment, ini pasti pemenangnya. Fitur entertainment, udah denger sendiri lah ya. Masa mobil hampir 400 juta nggak ada Twitter? Sehingga jelas lah, Creta pemenangnya. Untuk fitur penunjang di mobil ini lumayan lah. Nih, lihat aja AC-nya udah full digital, dia sudah auto climate control. Terus kemudian desainnya, lihat deh, futuristik banget. Lihat nih, knob-knobnya, dala-dala nih bagus banget kualitasnya. Dan yang menarik dari AC di mobil ini, lihat deh. Di sini kalian bisa atur arah hembusan anginnya, bisa di diffuse gitu. Jadi bisa lewat yang kisi-kisi kecil ini atau di kisi yang normal seperti ini. Jadi ini unik banget ya. Ini fitur yang nice banget. Lalu kemudian dia pastinya sudah dilengkapi dengan lampu LED, full LED. Dan kerennya, untuk menyalakan lampu LED yang di belakang itu kayak tinggal disentuh aja gitu loh. Kayak capacitive touch, ini seperti di mobil-mobil mewah premium. Keren banget. Lalu kalian bisa lihat sendiri, wah, di all new Honda HR-V ini sudah disematkan panoramic roof yang jauh lebih besar. Ya, tapi panoramic roof sih nggak bisa dibuka. Dan anehnya kalau di belakang, sistem mekanisme pembukaannya kayak gini nih covernya. Lucu banget ya. Kata aja sih bisa buat ini, sun visor buat di depan. Jadi multifungsi, keren. Lalu ditambah lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sun visor yang sudah ada kaca dan lampunya untuk bagian penumpang depan dan juga sisi driver. Di CR-V aja nggak ada lampunya, di sini udah ada. Ditambah lagi mobil ini sudah dilengkapi dengan Ultra Seats khas Honda yang bisa menambah kepraktisan lagi di mobil ini. Untuk fitur penunjang, mobil ini jauh lebih banyak. Lebih dari mana lagi? Mulai dari apa? Mulai dari ventilated seats. Mobil ini sudah punya ventilated seats, untuk di depan sudah ada. Speedometernya sudah digital. Nah, yang di sana emang ada yang varian sudah digital, tapi yang varian harganya 499 juta. Mahal banget. Nah, di sini dia juga
speedometer digital bisa berubah-berubah sesuai mode berkendara, mulai dari Eco, normal, dan Sport, dan juga Smart. Udah ada 4 mode berkendara, dan juga di mode tractionnya juga ada Snow, Mud, dan Sand. Jadi ada mode berkendara itu sampai 7. Di sana mode berkendara cuma ada 1, Icon Mode doang gitu. Ini jauh lebih lengkap. Belum lagi ada Blue Link, yang Blue Link bisa sampai dalam. Jadi Blue Link nggak cuma menyuppong kenyamanan dan keamanan aja, dia bisa menyokong dari sini juga. Dia ada roadside assistant, jadi kalau misalnya amit-amit terjadi pada mobil kalian, dia bisa mengirimkan derek dan bantuan. Nih, dari yang B sini. Dan SOS untuk bantuan kesehatan, dan bisa kebakaran, misalnya amit-amit mobil kebakar, atau kalian misalnya dapat serangan jantung, atau pasangan kalian, atau teman di berkendara kalian. Ini kalian tinggal klik aja dari sini, semuanya bisa langsung didatangin ambulans atau derek sesuai kebutuhan kalian. Dan Blue Link lagi dari smartphone-nya bisa mengecek suhu kendaraan, bisa mengunci, bisa menyalakan mobil, manasin mobil duluan dari jauh, pakai internet, bisa memantau saudara kalian yang pinjam mobil kalian atau siapapun yang pinjam mobil kalian, kerabat kalian, dibikin radius juga bisa. HRV mana bisa, dicolong sekali hilang ya hilang gitu. Ini kalau ini bisa dipantau, keren. Apalagi, tambah lagi dia sudah punya air purifier. Di zaman pandemi seperti ini penting banget nih kayak gini, air purifier bisa mendinginkan dan membersihkan kabin sehingga kabin jadi terasa jauh lebih menarik. Tambah lagi dia sudah punya panoramic sunroof yang besar banget dan beneran sunroof. Kalau di sana panoramic roof doang, kaca itu sebenarnya. Ini beneran bisa dibuka nih proper tuh. Dan bukanya besar banget gitu. Nggak cuma dibuka, dan penutupannya juga sudah elektronik. Elektrik dia, dan penutupannya nih. Nih, begitu ditutup, kalian lihat ya. Tutupannya beneran tutup. Bener-bener menutup kabinnya. Kalau di sana kan cuma tray doang. Dan yang belakang ribet tutupnya pakai kayak origami kayak gitu. Ini beneran bisa ditutup, jadi cahaya matahari nggak bener-bener masuk ke dalam kabin. Kok toh pun kita buka dan cahaya matahari masuk ke dalam kabin, mobil ini sudah dilengkapi dengan ventilated seats yang mana bisa mendinginkan badan kita, jadi nggak kepanasan. Di sana udah panoramic roofnya, nggak, tutupannya nggak jelas, kacanya masih matahari masih masuk, terus nggak ada ventilated seats, panas banget. Jadi bener-bener ini jauh lebih menarik sih. Nih kita bisa nyalain dari air purifiernya, jadi jauh lebih menarik. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging yang pastinya juga menambah kemewahan dan kemudahan kita untuk mengecas baterai dari mobile device kita. Memang secara fitur udah jauh lebih lengkap sih di mobil ini. HR-V udah keluar belakangan, bukan ditambahin fitur-fiturnya, malah ada beberapa fitur malah berkurang. Fitur penunjang lagi-lagi kereta pemenangnya. Karena kereta punya ventilated seat, cooling box, ambient light, speedometer digital, panoramic sunroof yang bisa dibuka, dan aduh, udahlah, Mimin capek ngomonginnya. Intinya, kereta menandangkan poin 9 melawan 8. Yes, untuk poin fitur lagi-lagi dibenangkan oleh Hyundai Creta. Ya walaupun fitur keselamatannya HR-V lebih komplit ya Jaya, tapi seperti entertainment, penunjang, sama keamanan itu lebih unggul di Hyundai Creta. Jadi skornya untuk sekarang 3-1 untuk Hyundai Creta. Udah selesai berarti kan, satu penilaian 3-1 lagi. Udah, lu mau menang pun performa ambil aja, Jess. Gue pulang aja. Kasih lah. Kasihan. Kasih lah. Bener ya Jaya? Apa? Fitur safety ya pas. Ya udah, oke, harus dia gua akui sih. Dengan Honda Sensing improve banget ya fitur safety-nya. Iya. Dia udah adaptive cruise control, low speed follow. Itu tuh susah. Ini kalah telak sih, itu kalah Bener telak. kan? Terus ada road departure mitigation, terus ada Honda Lane Watch. Honda Lane Watch juga sih, dan di mobilnya kan blind spot biasa, nggak ada kameranya. Ini jadi kalau sen kiri ada Honda Lane Watch, keren sih. Bener banget. Jadi fitur safety di all new Honda HR-V ini udah lengkap banget. Dan di Hyundai Creta pun juga udah lengkap ya. Ya lumayan lengkap, tapi momen kurang adaptive cruise control. Nah walaupun kedua mobil ini punya fitur safety yang lengkap tadi ya. Iya betul. Tapi tetap mobil itu perlu proteksi ekstra. Apa tuh, Jess? Pakai asuransi Raksa. Bener sih. Menarik. Jadi memang iya, kita mau mobilnya safety apapun, yang tahu namanya mobil ya buatan manusia juga, kita harus tetap precaution ya. Jadi makanya memang kita mau beli mobil mau secara baru kayak mau secara bekas, tetap harus pakai asuransi, dan asuransinya adalah asuransi Raksa. Betul. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan asuransi Raksa, kalian bisa mengecek di raksaonline.com atau cek media sosialnya ya di YouTube-nya di Raksa Online atau di Instagram-nya. Ya, atau bisa hubungi kontak marketingnya ada di sini nih. Langsung aja cek di sini nomornya nih. Cek di sini. Mau nanya-nanya dulu tuh bisa banget. Dan nggak cuma itu doang. Apa tuh? Nih, kalau misalkan datang langsung ke dealer, misalkan mau beli
either Hyundai Creta ataupun all new Honda HR-V, Yes. langsung tanya aja sama marketingnya, minta sama marketingnya asuransinya pakai asuransi Raksa. Oh, jadi bisa langsung request di awal ya? Bisa langsung sama marketingnya, tim sales marketingnya. dealernya. Juara banget sih asuransi. Ya, dan banyak juga aja rekanan sama authorized bengkel ya sih. Iya. Jadi memang mantap banget deh. Pokoknya emang ya itu wajar lah emang mau mobil selengkap apapun fitur safety-nya tetap kita harus pakai asuransi lah ya. Betul. Untuk keamanan kita juga, keselamatan kita di jalan juga. Setuju. Dan sekali lagi asuransinya pakai Raksa. Dan Oke. oh iya, kita nanti kalau kalian mau cek aja link simulasinya nanti akan ada di deskripsi, dan kalau kalian pengen dapat nih dari kita segala macamnya kemudahan, pakai aja kode dari CVT Roll. Kode CVT Kode Roll insinya. ini nanti tinggal masukin aja di websitenya Raksa Online. Siap. Oke. Langsung aja ke poin berikutnya deh. Poin berikutnya gue kasih aja sih, sebenarnya nggak tega sih. Ya, iya sih. Jangan mulai dulu. Gue baik-baik nih. Kalau nggak gue yang pulang. peringatan. Lagi di mana nih? Orang jelas-jelas gue udah yang menang udah pasti gitu. Ini kehilangan orientasi arah ya. Ya udah aja. Gak apa-apa lah ya. Kita masih ada kesempatan kok. Walaupun sebenarnya udah decided di sini sih. Kenapa ya gue akhir-akhir ini CVT War kenapa kalah mulu ya? Karena kemarin-kemarin lu menang mulu. Iya. Awal-awal si Timur kan lu menang terus, Jess. Iya. Sekali sekarang kalah-kalah. Iya. Oke, Nah. udah lanjut deh. Nah, Yaudah. nah ini poin terakhir nih. Oke. Ya, walaupun memang udah pasti ini yang menang, tapi kita tetap bahas ya Jaya performanya ya. Performa, kita Nah, akan poin lihat. kelima, performa itu terbagi menjadi Empat. Yang Yes. pertama spesifikasi mesin. Yes. Terus Efisiensi. ride quality, dan juga biasa drag race. Seru banget nih drag race gue nih. Drag race. Tapi walaupun emang horsepower sih kayak gedean deh. Spesifikasi mesinnya lebih Iya. gokil cuy. Aduh, Dua-dua tapi- sama-sama gres sih Sebenarnya gini sih, gue pun kalah, gak masalah, udah menang gitu loh. Yaudah lanjut ya. Yaudah. Ngomong menurut itu udah mau. Nah, semua. Ya udah deh, sekarang kita ke poin kelima, performa. Untuk spesifikasi mesin, kayaknya lu duluan aja lah, Ja. Ih, sombong banget sih. Lebih kecil. Yaudah deh. Yaudah. Mobil gue menggunakan mesin 1500 cc dengan teknologi Smart Stream, terbaru dari Hyundai. Sekarang Smart Stream tuh juga ada di varian bensin. Kalau pertama kali Smart Stream ada di Indonesia itu yang varian diesel di Santa Fe. Nah, tenaga mobil ini tenaga di 115 PS dan torsinya di 144 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi IVT. Versi pinternya CVT. Kalau berapa sih emang sesombong apa sih? Ya, lebih pinter, tapi kalau tenaga lebih kecil sama aja. Ini ibarat ya. Nggak cuma soal muscle, yang penting nih di sini. Iya, gitu. tapi otot yang penting. Nah. Tenaganya lebih gede. Di all new Honda HR-V ini dia masih pakai mesin yang sama dengan generasi sebelumnya di 1500 cc naturally aspirated DOHC iVTEC Kikinyo. Wih, tenaganya hati 121 PS. Torsinya 145 Nm. Hey, tenaga yang besar itu dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi CVT. Nah, kalau gua masih Cars Videos and Talk Shows. CVT masih dia. Ya harus. Spesifikasi menang sih gua. Ya udah harus gua akui sih. Kalau transmisi mesin dan spesifikasi mesinnya, Ya. Honda All New HR-V jauh lebih baik. Untuk spesifikasi mesin, jelas, secara tenaga dan torsi HR-V lebih besar. Jadi, HR-V lah pemenangnya. Untuk rasa berkendaranya, mobil ini ya oke lah. Dia bagus sekali, dia dengan mode berkendaranya yang ada lumayan banyak, ada 4, Eco, Smart, Normal, dan juga Sport. Dia juga bisa mengatur dari keberatan dari setirnya. Dia bisa di mode Eco tuh bisa sangat ringan sekali, jadi sangat mudah dikendarai. Di Normal juga dia ya hampir sama dengan Eco. Di Sport, dia bisa membuat setirnya sedikit lebih berat dibandingkan dengan di Normal dan Eco. Jadi lebih terasa handlingnya lebih mantep gitu. Tapi memang harus diakui kalau untuk berbelok dia belokan tajam seperti ini ya, karena dia memang secara dimensi dia lebih tinggi dibandingkan dengan Honda HR-V. Dia memang nih kalau kita belok seperti ini sebenarnya masih ada terasa sedikit limbungnya dibandingkan dengan Honda HR-V yang memang jauh lebih sharp. Dan ditambah lagi Honda HR-V juga memiliki setir yang pada dasarnya tanpa harus dirubah-rubah ke mode-mode, dia sudah jauh lebih memiliki feedback dibanding mobil ini. Mobil ini sedikit nih, kita goyang-goyang gini, mobil ini tidak langsung goyang ya. Karena memang dia pure menggunakan electronic power steering yang lebih mengedepankan kemudahan dibandingkan dengan kenikmatan berkendara. Jadi lebih mengedepankan mudah ya, dia di dalam kota, setirnya ringan, tapi bukan yang fun to drive. Kalau fun to drive harus diakui HR-V lebih fun to drive. Oke, sekarang kita bicara soal ride quality dari mobil ini. Ride quality dari mobil ini juara.
luar biasa. Ini sangat refine. Lalu kemudian untuk handling setirnya nih, gila, wow, sangat responsif dan direct. Feedback setirnya ini sangat baik. Memangnya Honda itu juara dalam hal handling, kemudian juga fun to drive. Jadi kalau dibandingkan sama kereta sih, jauh lebih fun di mobil ini. Setir HR-V yang lebih direct dan lebih punya feedback membuat HR-V terasa lebih menyenangkan dikendarai jika dibandingkan dengan kereta yang hanya mengejar kemudahan dikendarai. Sehingga HR-V menang dengan poin 8,5 melawan 8. Bicara soal efisiensi dari the all new Honda HR-V ini, gue sih cukup pede ya. Dengan metode full to full, mobil ini bisa meraih angka figur efisiensi di dalam kota seperti ini ya, di jalan biasa, itu di 13,8 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota, banyak jalan tol, fantastis banget figur efisiensinya, di 20,1 km per liter. Jadi kalau untuk urusan efisiensi bahan bakar sih, jelas HR-V pemenangnya. Ya, untuk efisiensi harus mengakui kehebatan dari Honda HR-V sih. Memang kayaknya Honda HR-V untuk yang gen sekarang ini lebih difokuskan untuk efisiensi dibandingkan dengan performa. Jadi ya, mobil ini dalam kota hanya bisa di 13 km per liter. Untuk rute luar kota hanya bisa di 19,1 km per liter. Sebenarnya itu bukan hanya sih, sebenarnya itu sudah bagus sekali. Cuma HR-V yang terlalu lebih bagus dibanding mobil ini. Yes, efisiensi pun lagi-lagi dimenangkan oleh Honda HR-V. Karena sepertinya Honda memang memfokuskan HR-V untuk efisiensi berkendara. Sehingga, lagi-lagi kereta harus mengakui keunggulan HR-V. Ya, terakhir, Drag Race. Mampukah HR-V menyapu bersih seluruh poin performa? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita mau drag race melawan Honda HR-V. Secara spesifikasi mesin, jelas ini lebih menang. Ini horsepower-nya 221 PS, sedangkan kalau kereta cuma 115. Tapi gue pede sama transmisinya. Ya, iVT ini CVT versi cerdas. Udah pasti menang inilah. Nih, gue akan buat dia nangis. Oke, so langsung aja kita ke mode sport. Pertama kita rubah dulu ke mode sport. Ya, sport udah, traction control kita matiin, dan kita rubah transmisinya ke mode sport. Oke, ready. Oke, siap pas. Let's go. 3, 2, 1, go! Tadi kan ada, wih menang. Ya, kok kalah? Ini udah kalah di depan. Wah, iVT, yes! Finish! Jujur, kami kaget sekali dengan hasil ini. Karena secara tenaga dan reputasi HR-V yang selalu jadi salah satu yang tercepat dengan mesin 1500 liternya, justru kali ini harus mengakui kekalahan pada Hyundai Creta. Apakah mungkin karena iVT-nya? Yes, untuk poin performa ada yang bikin kita kaget ya. Karena walaupun spesifikasi mesin HR-V itu lebih unggul dibandingkan Hyundai Creta, tadi kalian bisa lihat sendiri untuk drag race lebih unggul Hyundai Creta ya. Mungkin karena ini ya, transmisi iVT-nya aja ya. Iya. Ya, CVT yang lebih pinter. Ya makanya tadi gue udah bilang juga di video, mungkin kalau kita udah 1 juta subscriber, kayaknya kita harus ganti nama. Jadi iVT. iVT Indonesia ya. Amin. Iya, Apa Intelligent Video and Talk Show. Jadi Atau sub channel kita ya, iVT. tentang kepintaran, kecerdasan. Jadi sekarang belum cerdas gitu ya. Oke. Ya, tapi untuk poin lainnya seperti spesifikasi mesin, efisiensi dan juga ride quality dimenangkan oleh Honda HR-V. Yeah. Jadi untuk poin performa dimenangkan oleh Honda HR-V. Jadi untuk skor akhir menjadi 3-2 yang dimenangkan oleh Hyundai Creta. Ya. Dia ngalahin Arigato ya. Aisyiteru. Aisyiteru gimana ini? Dia ngalahin Fortune Cookie. Oke. Ya, emang Oke. dia harus diakui sih, Yap. HR-V di performa tuh dia kayak memang mesinnya tuh dibuat, walaupun horsepower lebih besar, dibuat kayaknya lebih fokus ke arah efisiensi. Betul. Efisiensi. Nah, jadi memang untuk tarikan awal tuh katanya kelihatan banget. Agak berat Jujur, ya? Nggak cuma
lu yang kaget pas sebagai juri. Gue di dalam pas ngegas, loh kok bisa menang gue ya? Padahal power lebih besar ini ya. Iya, gue power lebih besar ini. Dari awal pertama kali kita datang aja gue pas kita pas ngobrol penjurian, besok gimana kira-kira ya siapa yang bakal menang? Kita expecting siapa gitu kan. Taunya ternyata ini yang pas menang. drag race menang si kereta ya. Gue juga kaget pas lagi nyetir gitu. Lo kok bisa menang? Iya. Gak usah kalian, gue Honda fanboy juga Kaget ya? Kaget. dan agak sedikit kecewa sih. Mungkin transmisi juga mempengaruhi power delivery Ya, juga sih ya. Jadi sepertinya mungkin. sebenarnya yang tenaga yang dihasilkan itu Benar. delivery-nya jadi kurang maksimal ke roda. Oke, tapi di luar tadi ya performa mesin, Iya. terus kemudian drag race, efisiensi sama ride quality tetap HRV ya. Karena memang di HRV baru ini kerasa banget improve ya di ride quality ya. Iya, terutama ya. itu berasa banget. Improve banget, refine banget sekarang. Sama steeringnya juga lebih precise ya. Precise, jadi handlingnya juga lebih mobil feeling. aja udah European Yes, car. betul banget, betul European banget, feel, benar betul banget. banget. Kereta masih memenangkan karena memang penilaian CVT World itu ada 5-nya memang berhasil dimenangkan oleh Hyundai Creta. Iya. Praktisan dan juga fitur yang selain keselamatan dia menang semua. HRV aja ya, bayangin aja kalian walaupun dia safety-nya lengkap ya. Twitter aja nggak punya kan? Iya. Twitter aja nggak punya. Saya Terus malu. habis itu praktisan dia Kasih turun- jatah buat orang aksesoris loh. Ya, Ya. kecepatan juga menurun dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, Betul. kerasa banget di bagasi ya. Iya. Jadi memang di penang itu memang masih kalah. Tapi Ya. semua balik lagi ke kalian. Benar. Kalian kalau lebih penting ride quality, lebih penting soal desain, Efisiensi. yang nggak terlalu suka bawa orang rame ya. Ya, menurut kita kami sendiri gitu. sangat menyarankan ambil aja HRV karena lebih Betul. fun to drive, lebih menyenangkan Benar. walaupun secara performance kalah. Ya. Tapi kalau untuk tikung-tikungan gitu ya, Handlingnya. Gokil, Honda juara. Iya, ini paling bagus sekarang di paling kelasnya. bagus. juara. Debatable sama CX-3 lah. Oh iya. Ya, satu juga masih. Oke, Oke, oke. pokoknya intinya sih memang Yes. si Honda HR-V lebih pas untuk dibawa sendiri, mati sendiri dibandingkan Hyundai Creta. Tapi Hyundai Creta secara function lebih banyak fungsinya. Benar. Utility-nya lebih banyak, Ya. lebih SUV. Yes. Betul banget. Kalau Honda Betul banget. ngambil di SUV, ngambil di sportnya, si Creta ngambil di utility-nya. Utility, Oh, kan? iya, Iya. boleh. Lebih all rounder ya. Iya. Lebih Ini all gabung rounder. jadi SUV ya. Tapi again ya, balik lagi ya, kalau CVT War kan ini menurut penilaian kami ya. Betul. Pemenangnya adalah Ah. si Hyundai Creta. Betul. Oke, CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Nah, dan apabila kalau misalnya kalian tertarik nih untuk meminang salah satu dari mobil ini, Hyundai Atau dua-duanya Creta, boleh. Atau dua-duanya boleh. boleh mau Hyundai Creta, terus habis itu beli lagi Honda HR-V ya kan. Mau 5 penilaian safety mau sempurna deh. Iya. Beli dua-duanya. Atau Iya. kalian lagi main ke Senayan Park kan, di depan tempat launchingnya Honda HR-V, depannya ada yang jualan kereta. Oh iya, Beli dua-duanya. Bener. Bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi Tapi rezeki. Belinya lewat website kami CVT Indonesia. di .co.id. Nah, di sana kalian pastinya bisa mendapatkan promo terbaik. Betul. Benefitnya juga lebih banyak ya. Pastinya. Pastinya. Oke, CVTs, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay Stay tuned. tuned. Terima kasih CVT sudah menonton. Terima kasih juga kepada seluruh kru yang bertugas. Dan kami mohon untuk support channel kami dengan menonton video-video kami yang lain juga ya. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Dadah.